Assalamualaikum Solih-solihah kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Bagaimana pula kabar sholat subuh kalian hari ini? Bu Alif doakan semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam mengerjakan sholat subuh kita. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab kelima, yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Ya. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya sayang ya. Agar apa? Agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua, baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita menengadahkan kedua tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik sayang, marilah kita menuju pada bab yang kelima ya, yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Subbabnya adalah keteladanan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan fokus kepada keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menguraikan alasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin. Yang kedua, siswa mampu membuktikan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam peduli terhadap lingkungan, menyayangi anak-anak, dan sebagai pembawa rahmat. Solih-solihah kelas 6. Ada 4 hal yang akan kita bahas sayang. Yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur. Yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi anak-anak. Yang ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam peduli terhadap lingkungan. Dan yang keempat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat. Oke, langsung saja kita menuju pada hal yang pertama ya. Yang pertama adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur. Soleh-solehah yang Balif sayangi, sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dijuluki Al-Amin, gitu ya. Oleh siapa? Oleh para penduduk Mekah, gitu. Mengapa dijuluki Al-Amin? Karena beliau adalah orang yang senantiasa berkata benar atau jujur. Jadi Al-Amin itu artinya apa? Al-Amin itu artinya orang yang dapat dipercaya, gitu. Jadi artinya Rasulullah adalah orang yang kalimatnya atau perkataan yang dikeluarkan oleh beliau itu selalu benar dan jujur gitu, sehingga beliau adalah orang yang dapat dipercaya, sehingga dijuluki Al-Amin ya. Buktinya apa beliau dijuluki Al-Amin? Buktinya ada 2 yang akan boleh sebutkan. Sebetulnya buktinya banyak ya sayang ya, namun yang akan boleh sebutkan 2. Yang pertama, saat masih remaja beliau itu dititipi barang dagangan gitu ya oleh seorang pedagang kaya ya. Namanya siapa? Beliau adalah Ibu Khadijah radhiyallahu anha yang kelak menjadi istri beliau gitu. Jadi dulu Rasulullah dititipi barang dagangan oleh Ibu Khadijah radhiyallahu anha, maka beliau melakukan jual beli itu dengan jujur. Sehingga Ibu Khadijah ini merasa puas gitu ya, merasa senang dengan sikap pemuda yang jujur seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Tidak hanya Ibu Khadijah, orang-orang di sekitar beliau juga merasakan hal yang sama gitu ya, bahwa beliau selalu bersikap seperti itu, selalu jujur dan berkata benar.
Bukti yang kedua sayang, yang ingin beliau sampaikan adalah saat beliau juga diperintah gitu ya oleh para pemilik kambing atau domba gitu ya untuk menggembala kambing-kambing mereka. Maka beliau itu merawat dengan baik domba tersebut sehingga seluruh domba itu sehat dan kemudian dapat berkembang biak dengan baik. Sehingga para pemilik domba tersebut merasa senang, merasa puas, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali mendapatkan hadiah dari para pemilik domba tersebut, gitu ya, karena beliau amanah, ya. Oke, dari dua cerita itu tadi, pantas saja ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijuluki oleh masyarakat Mekah saat itu, saat masih remaja dan belum menjadi Rasul itu, sudah dijuluki Al-Amin, gitu ya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Untuk hal kedua yang ingin kita bahas adalah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyayangi anak-anak. Buktinya apa sayang? Kalau Rasulullah itu sayang kepada anak-anak, bukti yang pertama adalah beliau gemar sekali mencium cucunya, yaitu siapa? Hasan dan Husain, gitu. Pernah diceritakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang mencium cucunya, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan di dekat beliau itu ada sahabat beliau ya, namanya Aqra bin Habis, gitu. Maka Aqra berkata, aku mempunyai 10 anak wahai Rasul, tetapi aku tidak pernah mencium mereka, satu orang pun. Mendengar hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandangi Aqra, gitu ya, memandang wajah Aqra. Lalu beliau bersabda, barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari kisah ini, solih-solihah, dapat kita pelajari bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gemar sekali mencium cucunya, ya, mencium anak-anak kecil. Dengan beliau mencium mereka, beliau juga mendoakan mereka, gitu, sehingga mereka akan mendengarkan apa yang menjadi doa bagi mereka, agar mereka senantiasa ingat kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat indah yang dikeluarkan oleh Rasulullah. Bukti yang kedua adalah saat masyarakat malu memiliki anak perempuan, karena waktu itu anak perempuan dianggap hina. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menggendong Fatimah kecil, yaitu putri beliau, ya. Sambil apa sayang? Sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Hal yang ketiga yang ingin kita bahas adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu peduli terhadap lingkungan. Buktinya apa? Kalau beliau itu peduli terhadap lingkungan, buktinya di sini boleh disebutkan ada 3 ya sayang ya. Yang pertama adalah hemat air saat beliau itu berwudu. Itu makanya kalau kita berwudu sayang ya, itu harus memperhatikan, terutama dalam hal air ya, penggunaan air. Jangan sampai kita itu menghabiskan banyak air atau boros, gitu. Ya, gunakanlah air dalam berwudu itu seperlunya saja ya sayang ya. Oke, contoh yang kedua, beliau itu melarang kita, khususnya anak laki-laki ini, membuang air kecil di bawah pohon yang rindang, gitu. Alasannya apa sayang? Alasannya adalah kita menjaga diri apabila ada, gitu ya, seorang musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan itu ingin berteduh di bawah pohon. Kata Rasulullah itu khawatir mereka akan mencium aroma tidak sedap di bawah pohon tersebut, sehingga kita dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk buang air kecil di bawah pohon rindang. Yang ketiga, bukti bahwa beliau peduli terhadap lingkungan adalah beliau menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan, ya, baik di rumah atau kebersihan badan atau kebersihan sekolah, lingkungan dan sebagainya. Karena beliau bersabda, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya. Selanjutnya, hal keempat yang ingin kita bahas adalah
bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pembawa rahmat, gitu. Tahukah kita bahwa hanya beliau saja satu-satunya nabi yang mendapatkan pujian dari Allah, sayang? Pujiannya apa? Pujiannya yaitu beliau dijuluki rahmatan lil alamin. Apa sih, sayang, artinya rahmatan lil alamin? Artinya adalah semua sikap, ucapan, perbuatan, dan apa saja yang menjadi keteladanan beliau itu dapat diterima oleh manusia sepanjang zaman, bahkan sampai hari ini dan selama-lamanya. Contoh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan berasal dari Mekah, ya. Negara apa, nak? Negara Arab Saudi. Tetapi sifat mulia beliau itu dapat menembus bagi semua orang di dunia ini, sampai ke kita, sampai ke Indonesia. Jadi semua perilaku, ya, perbuatan beliau, ucapan beliau itu memang dapat kita teladani, dapat kita tiru, karena memang semuanya mengandung kebaikan, ya. Jadi ini artinya apa? Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang orang yang dapat menjadi rahmat bagi semesta alam, ya. Coba kita membuka Al-Quran, ya. Al-Quran surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 107. Boleh bacakan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tuh, Allah sendiri yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam, gitu, bagi kita semua. Baik dari zaman dulu, zaman beliau masih ada, hingga sekarang beliau sudah tidak ada. Bahkan sampai nanti, beliau akan tetap menjadi rahmat bagi kita semua. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Contoh Rasulullah itu pembawa rahmat yang akan boleh sebutkan di sini ada dua, sayang. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum muhajirin yang berasal dari Mekah dengan kaum Ansor yang berasal dari Madinah. Jadi dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhijrah dari Mekah ke Madinah, di mana antara orang Mekah dan Madinah ini belum saling mengenali, kan gitu, ya. Namun setelah beliau itu mempertemukan mereka, maka beliau itu menanamkan sikap persaudaraan, menanamkan kasih sayang di antara keduanya. Sehingga yang terjadi apa, sayang? Yang terjadi adalah antara kaum muhajirin yang berasal dari Mekah dan kaum Ansor yang berasal dari Madinah ini layaknya saudara yang sudah lama kenal, gitu. Padahal orang baru, tapi kasih sayangnya ini luar biasa, ya. Cinta kasih mereka itu luar biasa, sehingga mereka itu seperti saudara kandung, begitu. Bukti yang kedua bahwa Rasulullah itu membawa rahmat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh kita untuk menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kita dan menyayangi orang-orang yang lebih muda. Makanya Bu Alif itu sering mengingatkan kita semua, nak, bahwa kita itu harus menghormati kakak-kakak kelas kita, meskipun mereka sudah berada di SMP, SMA, gitu, ya. Apabila di jalan kita bertemu mereka, kita harus menghormati mereka, ya. Dan senantiasa menyayangi adik-adik kelas kita dari kelas 1 sampai kelas 5. Jangan sampai kita itu merasa menjadi siswa yang paling pandai karena kita sudah berada di kelas 6. Ya, sayang, ya. Sekali lagi, Bu Alif ingatkan bahwa kita itu harus menyayangi mereka dari kelas 1 sampai kelas 5 seperti adik kandung sendiri. Ya, kita menyayangi mereka dengan ikhlas. Seperti itu, ya, nak, ya. Baik, solih-solihah kelas 6. Untuk selanjutnya, ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Nomor 1, jelaskan alasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin.
Nomor 2. Sebutkan 2 contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam peduli terhadap lingkungan. Nomor 3. Bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi anak-anak? Nomor 4. Tuliskan surat Al-Anbiya ayat 107 beserta artinya. Nomor 5. Sebutkan 2 bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pembawa rahmat bagi semesta alam. Oke, Sholih-Sholihah kelas 6, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.